semuanya, kembali lagi dengan Mimin di Celengan Drama. Di video kali ini Mimin mau cerita tentang drama yang berjudul The Producer. Dan Mimin udah rangkum nih dari episode 1 sampai 12. Yuk biar kalian gak penasaran, cus langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pemuda tampan bernama Seong-chan. Dia ini baru saja diterima kerja di stasiun televisi KBS. Dia sengaja memilih bekerja di tempat itu karena ingin bertemu dengan kakak kelasnya yang sangat cantik. Dan dia merupakan cinta pertamanya. Namun di saat yang sama, sebuah insiden tak terduga pun terjadi. Seorang wanita bernama Tak Ye-jin yang tengah mencoba memarkirkan mobilnya tanpa sengaja menggores mobil Seong-chan yang parkir tepat di sebelahnya. Ye-jin yang ternyata juga seorang produser itu merasa agak sebel nih. Dia pun menganggapnya sebagai hari yang sial. Pada hari itu, produser baru sedang di ospek dan diberikan kesempatan untuk berkeliling di berbagai acara hiburan yang disiarkan oleh stasiun televisi KBS. Mereka melihat berbagai program TV yang sedang ditayangkan seperti Immortal Song dan Return of Superman yang saat itu sedang meraih rating tertinggi. Dan sementara itu, produser Kim meminta bantuan Ye-jin untuk menemani para produser baru supaya bisa memahami acara musik yang dia pimpin. Judul acaranya adalah Pink Music. Namun, Ye-jin yang masih kesal karena kejadian tadi pagi membuat emosinya meningkat dan memarahi produser Kim. 아니 그러니까 이 좁아터진 나라에 왜 외제 Meski 차를 berulang kali mencoba menghubungi pemilik mobil yang dia gores, namun Seong-chan tidak membalasnya karena sebagai produser baru, dia dilarang membuka HP selama program pelatihan. Saat itu Ye-jin bahkan belum menyadari bahwa Seong-chan adalah pemilik mobil yang telah dia gores pagi itu. Kemudian ketika menjelaskan tentang pengoperasian kamera di panggung Pink Music, kamera mereka malah menangkap adegan romantis antara produser Jeonmo dan seorang wanita. Adegan ini pun membuat Seong-chan terkejut karena ternyata wanita itu adalah cinta pertamanya, yaitu si Jae-hye. Mengetahui bahwa cinta pertamanya kini telah memiliki kekasih membuat Seong-chan patah hati. Karena tak kuasa menahan air matanya, dia pun pergi ke toilet untuk cuci muka. Saat itu, tanpa sengaja dia malah bertemu dengan Jeonmo, yang tentu saja dia melampiaskan kekesalannya dengan menyipratkan bekas cuci tangannya ke arah Jeonmo. Hari itu juga Jeonmo mendapatkan panggilan dari komisi penyiaran mengenai sebuah acara yang mengandung kata-kata yang kurang pantas. Ditambah lagi malah rating acaranya semakin menurun dan terancam akan dihentikan. Merasa sangat bertanggung jawab terhadap timnya karena dia adalah pemimpin program yang sangat dicintainya itu, kepala departemen hiburan memberikan kesempatan agar bisa memperbaiki kesalahan pada acara itu dengan merombak seluruh pemain dan membuat program TV baru. Namun ini tuh bukanlah hal yang mudah karena para pemain dalam program itu sudah seperti keluarganya sendiri. 그렇게 좋을 것 같지는 않습니다. 죄송합니다. 또 너무 금방 오시니까. Di tempat yang lain, Ye-jin tampak berseteru dengan seorang artis cantik bernama Cindy yang terkenal sangat galak. Bahkan manajernya sendiri pun sangat takut kepadanya. Ye-jin meminta Cindy untuk sedikit mengubah penampilannya supaya lebih sopan. Namun saat itu Cindy yang tengah naik daun menolak untuk merubah stylenya. Dia beralasan jika konsep di album terbarunya kini memang sedikit lebih seksoy. Oleh karena itu, jadilah Ye-jin memutuskan untuk turun tangan sendiri. Situasi pun menjadi tegang. Semua orang sepertinya khawatir melihat dua wanita yang terkenal dengan sikap galaknya itu saling berdebat. Namun ketika berada dalam satu ruangan, Ye-jin memohon kepada Cindy dan membujuknya untuk tampil menggunakan jaket supaya baju tembus pandangnya bisa tertutup. Dari situasi ini, akhirnya Cindy pun menyetujui permintaan itu. 알겠어요. 그래 알겠지? 네. Namun di tengah-tengah pertunjukan, Cindy tiba-tiba membuka jaket kulit hitam yang dia kenakan. Haduh, tentu saja Ye-jin dan kru lainnya pun sangat kaget. Kejadian ini membuat Ye-jin sangat marah karena perintahnya tidak dipatuhi oleh Cindy. Saat itu, Seong-chan menjadi sasaran empuk untuk melampiaskan kemarahannya. Padahal Seong-chan ini tidak melakukan kesalahan apapun. 이쁘다고?
Hari pertama kerja Seungchan terasa sangat berat. Dia pulang dengan wajah sedih karena cinta dan pekerjaannya tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Di sisi lain, Junmo merasa kasihan kepada Cindy yang hanya diberikan makanan instan oleh agensinya. Oleh karena itu, dia pun membelikan Cindy kimbap dan sup. Dia sangat kesal melihat bagaimana agensi yang menaungi Cindy tidak memperlakukan artisnya dengan baik. Junmo tampak sangat paham bagaimana cara kerja pimpinan agensi tempat Cindy bekerja. Cindy ini yang awalnya kesal karena tidak suka makanan yang mengandung karbohidrat berubah menjadi tersentuh dengan perhatian Junmo, padahal dia tidak kenal dengannya. Kemudian saat berada di parkiran, Yejin terkejut menemukan bahwa pemilik mobil di sebelahnya ternyata adalah produser baru yang dia marahi sepanjang hari. 그랬었지 내가. 잘했어. 확인을 하나도 못해서요. 하지마. 이거나 봐 이거. 그냥 살짝 찍혔어. Di tempat yang berbeda, Junmo mengajak timnya untuk makan bersama dan mengumumkan jika harus mengganti pemain demi mempertahankan acara mereka yang saat ini berada di ambang kegagalan. Tentu saja ini membuat semua pemain terkejut mendengar keputusan ini. Dan malam itu, Yejin dan Junmo pun pulang dalam keadaan yang sama-sama lelah dan kecewa dengan hari mereka. Ternyata mereka berdua ini tinggal di apartemen yang sama. Saat itu, mereka saling berbagi kesialan mereka hari ini. Rupanya, alasan Yejin dan Junmo tinggal bersama adalah karena mereka dulu adalah teman kecil. Apartemen itu awalnya adalah milik keluarga Yejin. Namun setelah ayahnya mengalami kebangkrutan, apartemen itu pun dijual kepada keluarga Junmo yang waktu itu termasuk golongan orang kaya. Junmo yang baik hati menawari Yejin untuk tinggal bersama supaya bisa menghemat uang. Akhirnya Yejin menerima tawaran Junmo untuk tinggal bersama di apartemen. Bahkan Yejin juga mengajak adiknya untuk tinggal di sana. 맞겠지? 너무했네. 응? Sementara itu di tempat yang berbeda, keluarga Seungchan justru sangat bahagia dan bangga dengan pekerjaan baru yang didapatkan oleh si putra kesayangannya. Sehingga mereka pun merayakan dengan makan bersama dan tiup lilin. Setelah selesai makan malam, Seungchan hendak membuang sampah. Namun dia tidak sengaja bertemu dengan kakak kelasnya yang dulu dia sukai bernama Jae-hee. Ternyata saat itu dia hendak mengunjungi Junmo di apartemennya. Mengetahui bahwa Junmo juga tinggal di apartemen itu, Seungchan dengan sengaja meletakkan sampah yang dia bawa di mobil Junmo. Keesokan harinya, di parkiran mobil, sebelum berangkat ke kantor, orang tua Seungchan memeriksa mobilnya yang kegores. Di tempat yang sama, Junmo merasa kesal karena ada sampah yang diletakkan di mobilnya. Sementara Seungchan yang melihat kejadian itu merasa senang karena kejahilannya semalam berhasil membuat Junmo marah. Sesampainya di kantor, Seungchan ditempatkan di tim One Night di bawah pimpinan Junmo. Kedatangan Seungchan yang sedikit ceroboh benar-benar memecahkan keheningan suasana tim Junmo yang lagi serius-seriusnya membahas agenda mereka. 아니 집이 설의 마을인데 왜 고장난 거. Padahal di sini Junmo ini sedang bingung nih mencari cara untuk memberitahu tentang pergantian pemain. Terlebih lagi ada seorang artis senior yang sangat mereka segani bernama Yoo Jung. Setelah berdiskusi, akhirnya Seungchan yang diberi tugas untuk mengurus si artis ini. Di tempat yang berbeda, seorang pemimpin agensi yang bernama Bion sedang mengadakan rapat bersama girl band asuhannya yang ingin mengadakan fan meeting. Namun ide itu ditolak Bion karena menurutnya mereka tidak bisa memberikan manfaat yang besar untuk agensi. Di sana juga ada Cindy yang menjadi anggota dari grup band itu. Namun ketika Cindy memilih untuk bersolo karir, namanya justru semakin bersinar di dunia entertain, sementara girl band lainnya mulai diabaikan oleh penggemarnya. Di tempat lain, Seungchan ingin memberitahu jika Yoonjung ini akan diberhentikan dari program. Namun karena penjelasan Seungchan yang berbelit-belit, membuat Yoonjung menjadi salah paham. 오케이, 이해했어.
Dia malah mengira akan mendapatkan banyak tawaran dalam episode yang akan datang. Kemudian saat makan malam perpisahan anggota lama dan tim produser, suasana pun menjadi canggung karena hanya Yoo Jung yang tidak tahu tentang pergantian anggota. Sayangnya, Seungchan terjebak macet sehingga tidak bisa memberitahu timnya bahwa Yoo Jung telah salah paham. Di sini Jeonmo merasa sangat bersalah karena menganggap dirinya tak bertanggung jawab karena tak memberitahu Yoo Jung secara empat mata. Namun dia malah meminta Seungchan yang menjelaskannya. Setelah acara makan malam itu selesai, Jeonmo ingin bertemu dengan pacarnya. Namun sayangnya si pacar justru minta putus tanpa alasan yang jelas dan dia pun langsung pergi meninggalkannya. Saat Seungchan kembali ke kantor, dia dihubungi oleh Yoo Jung yang menasihatinya dan memintanya untuk tetap kuat sebagai pegawai baru. Yoo Jung juga berpesan untuk menitipkan minuman tradisional yang dia buat sendiri untuk Jeonmo. Saat hendak pulang, cuaca di luar sedang hujan yang membuat Seungchan mengambil payung KBS di resepsionis. Ketika keluar, dia melihat Cindy sedang menunggu sendirian. Seungchan yang peka jika Cindy tidak membawa payung, akhirnya dia memberikan payung itu kepada Cindy dan meminta nomor HP-nya supaya memastikan jika payung itu sudah dikembalikan esok hari di resepsionis. Cindy yang sedang terburu-buru akhirnya menuruti permintaan Seungchan. Dia pun memberikan nomor HP-nya, terlebih lagi dia tahu jika Seungchan ini adalah tim yang menghandle One Night, sama seperti Jeonmo yang pernah membelikan makanan untuknya. Setelah itu tim produser baru serta produser lama sedang mengadakan makan malam bersama. Saat itu Yejin mencoba mengakrabkan diri dengan Seungchan. Namun Seungchan masih merasa kesal dan tetap meminta ganti rugi untuk memperbaiki goresan mobilnya dalam jumlah yang besar. Ketika selesai makan bersama, Seungchan mengikuti Jeonmo untuk memberikan minuman yang diberikan oleh Yoo Jung. Dia pun mengikuti hingga ke apartemen Jeonmo dan mengetahui jika dia dan Yejin tinggal bersama. Sejak saat itu, Seungchan mulai curiga nih dengan hubungan antara kedua produser itu. Sehingga dia pun memutuskan untuk memata-matai Jeonmo dan Yejin. Dia sangat kesal karena menganggap Jeonmo sebagai playboy si tukang selingkuh. Padahal sebenarnya ya, Seungchan ini tidak tahu jika hubungan Jeonmo dan Jae telah putus. Sementara itu, Jeonmo dan Yejin yang telah berteman sejak SD tidak pernah mempermasalahkan hubungan pertemanan mereka. Ditambah lagi mereka juga sering curhat-curhatan. Jeonmo menjadi orang pertama yang selalu Yejin curhati setiap kali dia putus dengan pacar-pacarnya. Keesokan harinya, tim One Night sedang meeting untuk mencari anggota baru. Namun beberapa komedian justru rewel karena bergabung dengan program baru. Kemudian Jeonmo menanyakan ide Seungchan yang sepertinya memiliki pendapat yang bagus. Dan benar saja, Seungchan telah menyiapkan ide yang sangat baik untuk dipresentasikan. Seungchan lalu menjelaskan konsep baru, yaitu tim One Night akan digabungkan dengan 3 bintang tamu artis pria dan 3 artis wanita yang kemudian akan dipasangkan. Salah satu tim terlihat sangat bangga dengan ide brilian dari Seungchan. Namun, Jungmoo tetap kesal kepadanya. Entah kenapa. Setelah selesai meeting, direksi stasiun televisi memanggil Jeonmo untuk menanyakan progresnya. Namun Jeonmo yang masih belum menentukan siapa nih yang akan bergabung. Dia pun juga belum memikirkan konsep baru karena sebenarnya dia memiliki banyak ide yang justru membuatnya semakin pusing dengan pilihannya sendiri. Di sisi lain, Seungchan terlihat bingung saat melihat keakraban antara Yejin dan Jae. Dia pun malah berasumsi jika Jeonmo benar-benar laki-laki playboy karena sudah menyukai 2 orang sekaligus. Padahal Seungchan belum mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sementara itu, setelah berdiskusi dengan direksi, Jeonmo mulai mendiskusikan idenya bersama anggota baru mereka. Dia memiliki ide membawa 6 calon anggota baru. Ternyata ide Jeonmo itu sangat mirip dengan ide Seungchan. Dia pun akan mengemas konsep perjodohan seperti We Got Married. Di tempat yang berbeda, Cindy yang mulai tertarik dengan hatersnya memilih untuk mendaftarkan diri sebagai member klub haters Cindy sendiri dengan nama samaran. Sebenarnya dia ini kuat, dia tidak terlalu terpengaruh oleh komentar pedas dari netizen.
Tak lama Cindy pun mendapatkan pesan dari Seung-chan yang mengingatkan dirinya untuk segera mengembalikan payung yang dia pinjam beberapa waktu lalu. Cindy tampak kecewa karena Seung-chan hanya menanyakan payungnya saja dan tidak basa-basi menanyakan tentang dirinya. Di kantor, tiba-tiba saja beredar berita mengenai viralnya penangkapan Hani karena sudah memukuli pria di sebuah klub. Junmo mulai khawatir karena Hani adalah calon anggota baru mereka. Manajer Hani mencoba memberikan penjelasan bahwa si Hani ini justru menjadi idola di kantor polisi, sehingga produser tidak perlu khawatir tentang insiden ini. Tentu saja Junmo langsung mengadakan rapat dadakan untuk membahas pengganti Hani. Saat itu Seung-chan ada usulan nih untuk mengajak Cindy menjadi anggota baru. Tentu saja ide itu langsung ditertawakan oleh tim karena mereka sangat mengetahui bagaimana karakter Cindy. Apalagi Cindy sendiri adalah artis top yang mustahil banget untuk mau bergabung dengan program mereka. Oleh karena itu, Junmo menunjuk Seung-chan ditugaskan untuk merekrut Cindy secara langsung. Selang beberapa saat, Yejin memanggil Seung-chan untuk masuk ke dalam ruangannya. Ternyata, Yejin memohon supaya dia bisa mencicil untuk mengganti mobilnya yang kegores. Tak sampai di situ saja, dia juga meminta Seung-chan untuk membelikan kue dengan uang pribadi Seung-chan. Seung-chan yang masih junior pun tidak bisa membantah. Dia juga langsung bergegas pergi membelikan kue untuk Yejin. Ketika di perjalanan, Seung-chan mencoba menghubungi Cindy. Dia meminta sedikit waktu untuk bertemu dengan Cindy karena ada sesuatu yang akan mereka bahas. Tentu saja ini membuat Cindy menjadi senang, bahkan ketika sudah bertemu, Cindy ini malah merasa GR karena dia mengira jika Seung-chan pasti membawakan kue untuk dirinya. Namun Seung-chan mengatakan jika kue itu adalah untuk Yejin dan dia tidak bisa memberikannya kepada Cindy. Sementara itu, Junmo sedang mengadakan meeting online bersama pimpinan agensi JJ yang bernama Jin Yong. Mereka membahas dan meminta salah satu artis di agensi JJ menjadi anggota baru di program One Night. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja sinyalnya hilang yang membuat Junmo gagal untuk bekerja sama dengan agensi JJ. Kita pun kembali lagi ke Seung-chan. Dia pun langsung mengajukan permintaannya agar Cindy mau bergabung dengan program One Night. Cindy dengan serius mendengarkan penjelasan Seung-chan tentang alasan mengapa dia harus menjadi anggota baru. Namun di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja pimpinan Byeon datang dan memarahi Seung-chan. Di sini Byeon menolak memberikan izin Cindy untuk bergabung dalam programnya. Tak lama kemudian, Junmo pun datang karena sudah dihubungi oleh Byeon. Dia memprotes karena mengirimkan produser junior ke tempatnya karena menurutnya itu sangatlah tidak sopan. Junmo yang sejak awal tidak menyukai Byeon, langsung mengajak Seung-chan pergi dari sana. Hai ma! Junmo kemudian mengajak Seung-chan untuk makan bersama. Tak lama, kedua rekan Junmo datang dan mulai bergabung. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan dengan minum soju bersama. Seung-chan yang masih junior pun langsung menjadi sangat mabuk. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Seung-chan berpamitan pulang. Akan tetapi, sebelum pulang dia malah mampir ke apartemen Yejin untuk mengantarkan kue pesanannya. Seung-chan yang sudah sangat mabuk pun langsung merebahkan diri di pelukan Yejin. Tak lama setelah itu, Junmo pulang dalam keadaan yang sama-sama mabuk. Dia malah kaget melihat Seung-chan sudah ada di rumahnya. 아니 저 새끼 저 백승찬 아니야? Pada keesokan harinya, Junmo mengajak Seung-chan untuk sarapan bersama. Dia ingin menjelaskan alasan dirinya tinggal di apartemen yang sama dengan Yejin. Dia pun meminta Seung-chan untuk tidak usah berpikir aneh-aneh serta menyebarkan kesalahpahaman tentang mereka. Keesokan harinya, di kantor Junmo, Kim tampak gembira setelah dihubungi oleh pihak agensi JJ yang sudah memberitahu jika mereka siap mengirimkan salah satu artisnya. Namun ternyata Jin Yong sendiri yang akan bergabung dengan program One Night. Kabar gembira itu seketika berubah menjadi pilu, padahal sejak awal kedua produser tersebut sangat menginginkan Suzy untuk bisa bergabung dengan program mereka. Jadi bukanlah Jin Yong yang mereka inginkan. Sementara itu di tempat yang berbeda, Cindy dengan yakin meminta Byeon untuk mengizinkannya bergabung dengan program One Night.
Kemudian Cindy mulai mengungkit jasa-jasanya dan kepatuhannya selama 13 tahun terakhir mengabdi di agensi milik Byeon. Oleh karena itu, akhirnya Byeon pun terpaksa menyetujuinya. Ketika di kantor, Yejin menjadi sedikit was-was dengan Seungchan karena dia takut jika Seungchan akan menyebarkan rumor tentang dirinya dan Jeonmo. Namun saat itu Seungchan justru mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan tentang hubungan Jeonmo dengan Jae-hye. Dari sinilah Yejin mulai sadar jika selama ini Seungchan diam-diam menyukai mantan pacar Jeonmo. 일시적 주소 공유 관계 문제는 그래야지. 점심 먹어야지. Setelah itu, Yejin memanggil manajer Cindy dan menegurnya karena akibat ulah Cindy, dia harus dipanggil oleh komisi penyiaran. Yejin semakin kesal karena minggu ini Cindy kembali hadir di program musik. Dia pun berniat untuk tidak akan mengundang Cindy lagi meskipun lagunya saat itu sedang trending. Namun tim Jeonmo tidak setuju dengan hal tersebut karena ini merupakan momentum supaya program mereka tetap banyak penggemarnya. Selain itu karena supaya Cindy tetap bertahan di posisi teratas untuk single lagunya. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba saja Byeon datang untuk memberitahukan jika Cindy menerima tawaran untuk menjadi anggota program One Night. Tentu saja, Seungchan pun langsung mendapatkan pujian dari semua orang karena berhasil membawa Cindy bergabung sebagai anggota baru. Seungchan sendiri merasa bangga dengan dirinya sendiri dan menjadi salah tingkah ketika dicomblangkan dengan Cindy. Tak lama setelah itu, Seungchan dihubungi oleh Cindy yang mengajaknya bertemu di tempat parkir. Setelah itu, Seungchan mencoba memeriksa mobil Cindy. Namun Cindy sengaja tidak membuka mobilnya karena dia senang melihat ekspresi Seungchan. 나타나요, 피디님? Setelah membuka pintu, Cindy menyapa Seungchan dan mulai berbincang-bincang mengenai dirinya yang bersedia bergabung dengan One Night. Cindy meminta Seungchan untuk menjaganya. Tentu saja permintaan ini langsung disetujui. Setelah bertemu dengan Seungchan, Cindy juga bertemu dengan Jeonmo yang juga bercerita jika dia mau bergabung karena Jeonmo dan Seungchan sudah berbuat baik kepadanya. Jadi istilahnya seperti balas budi. Jeonmo pun meminta Cindy untuk tampil apa adanya dalam program One Night. Di sini dia pun menunjukkan kejujuran dari dirinya yang sebenarnya. Kemudian saat pulang, Seungchan melihat Yejin menyapanya. Seungchan merasa senang karena mendapatkan ucapan selamat dari Yejin. Namun dia merasa kesal saat Yejin terus menatap Jeonmo ketika Seungchan mengajaknya untuk berbicara. Namun di sini Yejin mengalihkan pembicaraan dengan meminta bantuan Seungchan untuk membawa barang-barangnya ke apartemen. Setibanya di sana, Jeonmo terkejut karena Yejin terus mengajak Seungchan ke apartemennya. Jeonmo meminta Yejin untuk menjaga jarak dari Seungchan karena dia tahu jika Seungchan hanya modus untuk mendekatinya. Keesokan harinya, tim One Night sibuk dengan persiapan syuting mereka bersama dengan anggota baru. Mereka juga sedang merancang konsep dan mencoba beberapa permainan. Kemudian Seungchan bersiap untuk pergi syuting. Sambil menyiapkan beberapa barang, teman-temannya yang selalu memberi nasihat kepadanya di kantor membantu menyiapkan barang-barang yang dia perlukan. Kemudian datanglah Yejin yang mengajak Seungchan untuk berbelanja. Di sini Seungchan sangat senang dengan perhatian dari Yejin kepadanya. Pada tengah malam itu, mereka memulai syuting pertama dengan membangunkan Cindy secara tiba-tiba di rumahnya. Namun rupanya Cindy justru membuat mereka kerepotan. 이거라도 드시고 저 아침에 아이스는 안 마셔요, 죄송. Cindy yang biasa tegas kepada manajernya tampak berubah sikap menjadi ramah saat Seungchan tiba-tiba melihatnya. Akhirnya para member lainnya dari One Night pun berkumpul. Sebelum memulai perjalanan, para member pria harus memilih pasangan mereka. Dan secara mengejutkan tidak ada yang memilih Cindy sebagai pasangannya. Dua anggota pria justru memilih berpasangan dengan Jisoo yang saat itu baru memulai karirnya. Karena Cindy tidak dipilih nih, dia mendapatkan hukuman yaitu harus pergi ke tempat kemah dengan berjalan kaki. Dan dia pun hanya ditemani oleh Seungchan dan satu kameramen. Entah ini sebuah hukuman atau hadiah karena di sini justru Cindy sangat menikmati perjalanannya dengan Seungchan.
Untuk menghilangkan rasa canggung dengan Sungchan, akhirnya Cindy mengajaknya bermain gunting batu kertas. Jika kalah, maka dia harus membawa barang-barang. Cindy yang bersemangat justru kalah dan harus membawakan barang-barang Sungchan selama perjalanan. Secara spontan, saat melihat Cindy kelelahan, Sungchan pun memberikan perhatian yang romantis. Ditambah lagi, Sungchan juga membenarkan tali sepatu Cindy yang terlepas. Saat malam tiba, di villa tempat syuting berikutnya, para member lain tampak sangat antusias mengikuti semua permainan. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Cindy berusaha menunjukkan senyum bahagianya di depan kamera. Meskipun saat itu dia sedang tersesat. Nah, sialnya, saat itu justru hujan pun mulai turun. Momen romantis ini Sungchan manfaatkan untuk memayungi Cindy. Tentu saja ini membuat hati Cindy menjadi salting. Namun tiba-tiba Sungchan memilih untuk memayungi kameramen dan meninggalkan Cindy sendirian. Di sisi lain, Junmo mulai khawatir mendengar kabar tentang Cindy dan Sungchan yang tersesat dan kehujanan. Dia pun mencoba meminta timnya untuk menghubungi Sungchan agar dia tidak melakukan permainan skip makan malam. Jadi, siapapun yang kalah sweet, maka tidak akan ada makan malam. Sayangnya, Sungchan sudah melakukan permainan skip makan malam dan Cindy mengalami kegagalan. Oleh karena itu, Cindy pun tidak bisa menikmati makan malamnya. Sungchan kemudian memberikan buku yang dia bawa kepada Cindy agar dia bisa membacanya sebelum tidur. Keesokan harinya, Sungchan dan Cindy tiba di villa untuk melanjutkan permainan. Saat itu, Byeon juga hadir untuk memantau jalannya syuting. Sementara Junmo menegur Sungchan karena telah membuat Cindy kelaparan. Junmo merasa kasihan kepada Cindy karena sudah menempuh perjalanan jauh. Namun, kameramen pun menjelaskan jika Sungchan juga tidak makan malam dan tentu saja juga lelah dari perjalanannya. Dia hanya berusaha untuk melakukan segalanya sesuai dengan konsep acara. Setelah mereka tiba di KBS, tim One Night dan para member mengadakan pesta kru untuk merayakan selesainya syuting mereka. Di sini Cindy juga hadir untuk mengakrabkan diri dengan para kru. Sementara Yejin masih kesal dengan Cindy karena ulahnya dia harus dipanggil oleh komisi penyiaran. Dia pun terus menceritakan dan mengejek Cindy. Namun Junmo dan Sungchan tidak sependapat. Justru sebaliknya, mereka merasa senang dengan pengalaman syuting pertama mereka bersama dengan Cindy. Setelah selesai, Sungchan harus menemani Junmo dan Yejin. Bukannya pulang, mereka bertiga justru masih lanjut minum-minum di sebuah kedai. Dalam keadaan mabuk, Yejin malah mengungkapkan perasaannya kepada Junmo dan tentu saja Sungchan yang masih sadar mendengarkan semuanya. 그럴 거면 나한테 뽀뽀는 왜 했는데? Keesokan harinya, Junmo dan Yejin bangun di kamarnya dengan keadaan bingung. Mereka sama sekali tidak ingat apa yang terjadi semalam saat dia mabuk. Yejin pun bertanya kepada Sungchan, yang tampaknya juga menginap di apartemen. Tetapi Sungchan justru mengatakan bahwa dia tidak ingat apa-apa tentang peristiwa semalam. Di kantor, Yejin masih memikirkan apa yang terjadi semalam. Dia ingat bahwa dirinya telah mengungkapkan perasaannya kepada Junmo. Namun, dia tidak yakin dengan hal itu. Sehingga Yejin pun meminta Sungchan untuk mencari tahu apakah Junmo ingat semua perkataan Yejin saat mabuk semalam. 네. 일종의 사고 같은 거라고. Kemudian Sungchan mulai mendekati Junmo dan menanyakan kejadian itu. Namun Junmo mengelak jika dia tidak ingat apapun yang terjadi. Sungchan pun sadar jika Junmo ternyata juga menyimpan perasaannya kepada Yejin. Selanjutnya, Sungchan diberi tugas baru, yaitu membantu editor untuk mengedit video One Night. Namun, sebelum memulai, Sungchan ditugaskan oleh para seniornya untuk memesan makanan untuk tim editing. Setelah itu, Junmo ingin membuat video yang menarik dengan memasukkan momen romantis saat Sungchan mengikatkan tali sepatu Cindy. Di sini Sungchan tidak bisa membantah, meskipun dia sendiri sedikit takut jika wajahnya muncul di televisi akan menjadi trending topik.
Kemudian, Direktur Byon datang ke kantor dan membawakan makanan untuk para kru KBS sebagai tanda perhatian. Namun, kedatangannya ini bukan tanpa sebab. Ternyata dia ingin melihat hasil editan video Cindy sebelum ditayangkan. Tentu saja, Junmo menolak permintaan itu dengan tegas. 뭐 하시는 겁니까? 경찰 부를까? Saat Sungchan hendak membeli makanan di tempat dia dan Junmo minum, dia pun akhirnya mengetahui dari si penjual jika saat itu Junmo masih sadar betul saat Yejin mengungkapkan perasaannya. Mendengar pengakuan itu, Sungchan kemudian bertemu dengan Junmo dan bertanya, mengapa dia berbohong? Sungchan merasa Junmo sangat tidak adil karena dia tidak mengerti seberapa sedihnya Yejin yang merasa cintanya ditolak oleh sahabatnya sendiri. Namun Junmo tidak ambil pusing. Dia pun langsung mengajak Sungchan untuk kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Saat bertemu dengan Yejin, Sungchan memilih untuk merahasiakan kenyataan jika Junmo sebenarnya masih ingat peristiwa malam kemarin. Tentu saja Sungjoon melakukan itu untuk membuat Yejin merasa lebih tenang. Keesokan harinya, Cindy mendapat informasi terkait jadwal acaranya minggu ini. Manajernya merasa kasihan karena Byon telah menjadwalkan 22 penampilan untuk Cindy tanpa mempertimbangkan kesehatannya. Namun, Cindy sendiri tampak tidak begitu peduli dan merasa hal itu merupakan rutinitasnya sebagai artis. Cindy kemudian menanyakan apakah One Night akan terlibat dalam acara musik di KBS. Ternyata secara diam-diam Cindy mulai ingin bertemu kembali dengan Sungchan. Di tempat lain, tim One Night sedang berdiskusi terkait rating penonton mereka minggu ini. Di antara semua orang, hanya Sungchan lah yang memberikan prediksi dengan analisis yang sangat rinci. Namun, karena dia memprediksi peringkat yang cukup rendah, yaitu 6,8, membuat Junmo menjadi tampak kesal. Keesokan harinya, acara One Night akhirnya ditayangkan di TV. Beberapa netizen menganggapnya cukup menghibur, khususnya adegan romantis Sungchan yang mengikat tali sepatu Cindy. Namun di akhir video, tim One Night justru membuat kesalahan penulisan nama desa yang menjadi tempat acara mereka. Kejadian ini pun membuat Junmo terkejut dan sedih. 방송 끝났어? Meski begitu, Yejin selalu mencoba untuk menghibur sahabatnya. Keesokan harinya, rating acara One Night ternyata sesuai dengan prediksi Sungchan, yaitu 6,8. Seluruh tim terkejut dan memberikan Sungchan beberapa uang sebagai bentuk taruhan yang telah dimenangkan. Namun, Sungchan tampak kurang bahagia karena dia juga ingin peringkat acara itu menjadi lebih tinggi. Sejak saat itulah, Sungchan terkenal karena mampu menebak dan meramalkan peringkat dengan baik. Ketika pulang, Sungchan bertemu dengan Yejin dan mereka pun pergi makan bersama. Yejin sudah mengetahui jika Junmo berbohong dan pasti mendengarkan ungkapan perasaan ketika mabuk. Di sini Sungchan merasa bahwa Yejin terlalu baik dan cantik untuk Junmo. Dia pun menyarankan untuk cari laki-laki lain aja. Di apartemen, Junmo sedang menunggu Yejin pulang. Namun yang datang justru adalah adik Yejin yang langsung meminta Junmo untuk mencarikan tempat tinggal baru karena dia berencana untuk pindah nih. Tentu saja ini membuat Junmo sedih dan kaget. Namun setelah melihat bahwa Yejin pulang bersama dengan Sungchan, dia justru merasa marah dan melampiaskan kekesalannya dengan memarahi Yejin. Yejin yang tak tahu apa-apa pun ngambek. Dia pun memutuskan untuk tidur di kantornya saja malam itu. Keesokan harinya, seluruh kru sibuk menyiapkan acara musik besar yang berjudul Big Show. Sungchan mendapatkan tugas untuk memeriksa persiapan para pengisi acara. Sedangkan di ruang tunggu, Cindy meminta produser acara untuk menjelaskan rundownnya. Namun saat Yejin datang untuk menjelaskan, dia justru meminta produser lainnya untuk menjelaskannya. Karena di sini dia tahu bahwa Yejin masih memiliki banyak tugas lagi untuk dipersiapkan. Tentu saja ini membuat Yejin sangat senang karena Cindy sangat pengertian. Dia pun akhirnya meminta Sungchan untuk menggantikannya. 아님 나오세요? 알겠어요, 피디님. 안 맞아. Sementara itu, Sungchan mulai merasa cemburu ketika melihat Yejin sangat akrab dengan Lee Sen-ki. Dia merupakan salah satu pengisi di acara itu. Ketika acara sudah mau mulai, Sungchan memberikan perhatian kepada Cindy dengan memasangkan in-ear monitor
dan mengulurkan tangannya untuk masuk ke panggung. Cindy yang sudah kepalang baper pun menjadi sangat salting dengan effort Sungchan. Saat acara berlangsung, tiba-tiba saja podium di atas panggung bergerak sendiri, sementara Yejin yang melihat kejadian ini mencoba untuk menyelamatkannya. Namun justru keduanya sama-sama terjatuh dan terluka, dan mereka pun harus dilarikan ke rumah sakit. Sungchan pun buru-buru pergi ke rumah sakit untuk menemui Yejin. Namun dia tidak menemukan Yejin, justru dia menemukan Cindy sedang terbaring. Di sini para penggemar Cindy mulai marah dan menyalahkan staf yang menyebabkan Cindy terluka. Cindy sendiri merasa lega karena akhirnya bisa beristirahat dari jadwalnya yang terlalu padat. Namun, Byeon justru menyalahkan manajer Cindy. Saat itu, Yejin yang masih ada di sana mencoba untuk membelanya. Dia juga menjelaskan kepada Byeon jika Cindy membutuhkan istirahat dari jadwal syutingnya yang terlalu padat. Dan tidak seharusnya jika Cindy diperlakukan seperti robot. 협박죄랑도 나도 그렇게 알고 있는데? Di tempat lain, Jeonmu baru saja mendapatkan kabar jika terjadi insiden kecelakaan yang mengakibatkan Yejin dan Cindy terjatuh. Sontak saja, Jeonmu pun langsung pergi menemui Yejin di rumah sakit. Setibanya di sana, Jeonmu justru salah bicara dan menyalahkan Yejin atas insiden yang terjadi. Padahal sebenarnya, Jeonmu sangat khawatir dengan keadaannya. Mendengar hal ini, membuat Yejin menangis dan pergi meninggalkan Jeonmu. Sungchan kemudian menemui Yejin untuk menenangkannya, dan tanpa diduga, dia justru memeluknya. Setelah itu, Yejin memutuskan untuk tidur di kantor lagi. Namun tiba-tiba, Jeonmu mengirimkan foto ancaman kepadanya. Jeonmu mengancam akan merusak tas kesayangan Yejin jika dia tidak pulang saat itu juga. Meski sangat marah, Yejin pun akhirnya memilih untuk pulang dan menyelamatkan tas kesayangannya. Setelah itu, Jeonmu menyogok Yejin dengan sebuah apel supaya dia diberi maaf. 너 하는 거 봐서. Keesokan harinya, Cindy bersiap untuk keluar dari rumah sakit dan melanjutkan jadwalnya di Jepang. Namun, saat itu dia melihat Sungchan sedang menemani Yejin. Tanpa pikir panjang, Cindy pun memilih untuk masuk ke mobil Sungchan. Yejin dan Sungchan tampak terkejut melihat Cindy sudah ada di mobil mereka. Sementara itu, manajer Cindy sangat bingung dan terkejut karena Cindy tidak ada di mobilnya. 신디야. Cindy mengatakan bahwa dia ingin bersembunyi dan beristirahat selama 3 hari. Dia meminta Yejin dan Sungchan untuk membantunya, karena di sini Cindy sudah ketakutan melawan Byeon yang terkenal galak. Mereka pun akhirnya membawa Cindy yang saat itu tidak punya uang pergi ke apartemen Yejin untuk istirahat. Di tempat lain, manajer Cindy juga memilih untuk bersembunyi karena dia juga takut akan diamuk oleh Byeon. Sementara itu, rumor tentang pelarian Cindy telah tersebar luas. Sebuah media bahkan mengklaim bahwa Cindy telah pergi ke Paris bersama kekasihnya yang sangat kaya raya. Hari itu, Yejin memutuskan untuk mengambil cuti dan memilih untuk menemani Cindy di apartemen. Sementara Sungchan diberikan tugas untuk mengawasi Jeonmu sepanjang hari itu sebelum pulang ke apartemennya. 사실은 집에 뭐야? 동영이 한잔 하자는데 할래? 아닙니다. Kehadiran Cindy ternyata sangat membantu bagi Yejin. Pasalnya, Cindy jauh lebih terampil dalam hal urusan rumah tangga. Sungchan kemudian datang untuk mengantarkan pesanan makanan Cindy. Dia pun mengajak Sungchan untuk makan bersama mereka. Di tempat lain, Jeonmu sedang menikmati makan malam bersama rekan-rekannya, dan mereka pun membahas tentang kaburnya Cindy. Saat dalam perjalanan pulang, Jeonmu mencoba menelpon Cindy karena dia sangat khawatir. Akan tetapi, justru nomor itu sudah tidak aktif. Saat tiba di rumah, Jeonmu terkejut melihat banyak orang di rumahnya. Termasuk Cindy yang sedang membersihkan toilet apartemennya. Yejin kemudian menjelaskan alasan dia menolong Cindy. Dia merasa kasihan kepada Cindy yang tidak memiliki tujuan dan tidak memiliki uang. Akhirnya, Yejin pun tidak punya pilihan lain selain menampung Cindy di rumahnya selama 3 hari ke depan. Sebelum pulang, Cindy mengajak Sungchan untuk membahas buku yang Sungchan berikan kepadanya beberapa hari yang lalu. 속성을 깨야만
또 다른 세계로 진입할 수 있다고요. Namun tiba-tiba, Byeon menghubungi Jeonmo dan memintanya untuk bertemu di taman apartemen. Semua orang tampak gelisah dan khawatir jika situasi yang sebenarnya terbongkar. Namun, ternyata Byeon hanya ingin berkoordinasi tentang jawaban yang akan diberikan saat ditanya wawancara tentang keberadaan Cindy. Di sini Jeonmo pun setuju untuk memberikan pertanyaan kepada media bahwa Cindy sedang istirahat, karena memang itulah kenyataannya. Cindy membutuhkan waktu untuk istirahat. Malam itu Jeonmo mengajak Cindy dan yang lainnya untuk minum dan bermain tebak kata bersama. Kedekatan Jeonmo dan Yejin membuat Cindy dan Seungchan merasa iri, dan mereka pun ingin ikut bermain bersama. Keesokan harinya, Jeonmo mencoba meyakinkan Cindy untuk kembali ke rumah. Namun di sini Cindy menolak karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dia berkeinginan untuk mengunjungi taman hiburan yang sudah lebih dari 10 tahun tidak dia kunjungi. Mendengar itu, membuat Jeonmo dan Yejin mengabulkan permintaan Cindy di hari ulang tahunnya. Di tempat lain, Byeon sengaja merilis opini publik yang menyalahkan Yejin atas insiden di panggung beberapa hari yang lalu. Hal itu supaya sebagai alasan yang menyebabkan Cindy merasa depresi dan membutuhkan waktu istirahat. Tentu saja, berita ini pun langsung menjadi trending topik dan membuat Yejin menjadi sasaran empuk amarah penggemar fanatik Cindy. Namun di sini, dia memilih untuk dihujat daripada harus mengklarifikasi keberadaan Cindy saat ini. Malam harinya, Seungchan dan Yejin mengajak Cindy ke taman hiburan. Di sini Cindy tampak sangat gembira dengan hadiah ulang tahun yang diberikan kepadanya. Kemudian, dia didampingi oleh Seungchan jalan-jalan ke sebuah jembatan. Cindy mulai teringat dengan kenangannya di masa lalu bersama dengan orang tuanya ketika di taman ini. Mengingat kembali kenangan itu membuat Cindy sangat sedih, terutama saat dia memikirkan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Hal itu terjadi ketika mereka datang ke Seoul untuk mengunjungi Cindy yang kala itu baru masuk agensi milik Byeon. Seungchan berusaha menghapus air mata Cindy dan menenangkannya agar tidak larut dalam penyesalan dan rasa bersalah. Cindy pun berterima kasih kepada Seungchan. Namun seketika Cindy pun berdiri dan mencium bibir Seungchan. Saat itu juga, Cindy mulai mengungkapkan perasaannya kepada Seungchan. Namun, Seungchan yang terkejut langsung mengatakan jika dia tidak suka dengan Cindy. Tentu saja, jawaban ini membuat Cindy marah dan malu. Jelas saja, dia merasa cintanya ditolak oleh Seungchan. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Yejin dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal. Orang itu memintanya untuk memindahkan mobilnya. Saat menengok, dengan penasaran dan ketakutan, ternyata manajer Cindy ada di sana yang sudah memperhatikannya dari kejauhan. Tak lama, Jeonmo pun datang dan langsung menyerang manajer Cindy. Dia berpikir bahwa dia berencana melakukan sesuatu yang tidak-tidak kepada Yejin. Namun kenyataannya, manajer Cindy telah mengetahui lokasi Cindy setelah memeriksa kamera dashboard di mobil saat sedang parkir di rumah sakit. Meskipun demikian, dia memilih untuk memeriksa keadaan Cindy terlebih dahulu dan tidak memberitahukan kepada Byeon. Manajer Cindy gembira melihat Cindy tampak nyaman berada bersama dengan Yejin. Dia lalu memohon bantuannya untuk meyakinkan Cindy untuk segera kembali. Kemudian, di sini Jeonmo mengajak Cindy dan yang lainnya untuk menikmati kembang api bersama. Tentu saja, ini menjadi hari ulang tahun yang paling bahagia bagi Cindy. Setelah itu, mereka melanjutkan kegiatan dengan pergi ke karaoke. Seungchan sangat gembira mendapatkan pujian dari Yejin atas suaranya yang bagus. Sementara itu, Cindy mulai merasa cemburu melihat hubungan antara Seungchan dengan Yejin. Di sini dia lalu mengekspresikan rasa sedihnya melalui sebuah lagu. Keesokan harinya, sebelum pulang, Cindy mengajak Yejin untuk berfoto bersama. Cindy ingin mengklarifikasi rumor buruk tentang hubungannya dengan Yejin. Setelah itu, saat tiba di kantor, Yejin mendapatkan banyak hadiah dari penggemar Cindy yang berterima kasih karena telah menjaga Cindy dengan baik. Sementara itu, tim penata acara sedang mendiskusikan konsep perjodohan para anggota. Mereka mendukung cerita romantis antara Seungchan dengan Cindy.
Mereka yakin bahwa penonton akan memberikan respon positif terhadap kisah cinta mereka. Kemudian saat istirahat makan siang, produser Kim tiba-tiba saja memiliki niat untuk menjodohkan Yejin dengan salah satu temannya. Sungchan dan Yejin yang ada di sana terlihat sangat kaget dengan perjodohan itu. Ya, tentu saja ini membuat Sungchan merasa cemburu dan membalas produser Kim dengan tidak memberinya permen setelah makan mie. Sungchan kemudian bertanya, apakah Jeonmo tidak keberatan jika Yejin akan berkencan dengan teman dari produser Kim? Sungchan pun mengejek Jeonmo sebagai seorang pengecut yang tidak berani mengungkapkan perasaannya. Namun bagi Jeonmo, persahabatannya jauh lebih berharga sehingga dia tidak ingin merusaknya. Keesokan harinya, Cindy mulai merasa cemas menunggu balasan pesan dari Sungchan. Namun pada hari itu, tiba-tiba saja Sungchan mendadak datang ke apartemen Cindy untuk merekam kehidupan sehari-hari Cindy. Kehadiran Sungchan membuat Cindy sangat bersemangat. Dia bahkan menjadi gugup hingga salah menggunakan pakaiannya. Ternyata Sungchan juga mengundang Go-ara, yaitu sahabat Cindy. Namun perilaku mereka sebagai sahabat terlihat sangat kaku. Karena sebenarnya dulu mereka pernah musuhan. Bahkan sampai sekarang mereka tidak saling memiliki nomor telepon. Sungchan merasa hasil vlognya hari itu tidak sesuai dengan konsep programnya. Menurutnya tidak ada ketulusan dalam akting mereka. Sungchan pun menjelaskan bahwa Cindy ini sebenarnya jauh lebih baik dari apa yang dia pikirkan. Karena selama ini Cindy memiliki pandangan buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian saat menonton video pesan dari Go-ara, Cindy terharu melihat hubungan pertemanan mereka yang sebenarnya saling peduli sejak debut pertama mereka. Meskipun akhirnya berakhir dan sering beradu argumen setiap kali bertemu. Malam harinya Cindy mengajak Sungchan untuk bertemu. Namun Sungchan sedang dalam perjalanan ke bioskop untuk nonton film bersama dengan Yejin. Meski saat itu sedang hujan, Cindy memilih untuk tetap menunggu Sungchan sampai dia datang. Di sini Sungchan mencoba menghubungi Yejin. Namun justru tidak ada jawaban. Oleh karena itu, dia membatalkan rencana menonton film dan memilih mencari Cindy. Sementara itu, Jeonmo menemukan Cindy yang sedang berteduh. Dia pun menawarkan payung dan meminta Cindy menunggu Sungchan di apartemennya. Di apartemen, Jeonmo membuatkan teh untuk Cindy supaya membuatnya merasa lebih hangat. Di sini mereka saling bertukar cerita. Tiba-tiba saja, Jeonmo mengingatkan Cindy tentang sosok Yona, yaitu seorang senior di agensi mereka yang karirnya memudar karena agensi Cindy yang tidak peduli lagi kepadanya. Tak lama kemudian, Yejin dan Sungchan pun tiba. Cindy tampak kecewa melihat Sungchan yang tampak tidak peduli dengannya. Setelah itu, Cindy pun berpamitan ingin pulang. 오빠. 방송국 쪽이지. Jeonmo kemudian meminta Sungchan untuk menemani Cindy sampai manajernya datang menjemput. Setelah itu, Sungchan pun meminta maaf kepada Cindy karena telah membuatnya sedih dan berharap Cindy tidak terpengaruh oleh kata-kata dari netizen. Karena sekarang Sungchan sudah mengetahui ketulusan Cindy. 가식적인 왕따가지. Keesokan harinya, di kantor, produser Kim mengumumkan jika program One Night harus beristirahat sementara karena rating yang rendah. Dan sebagai penggantinya, beberapa tim akan membantu program baru yang berjudul Star Wars. Di sini Jeonmo merasa kesal dengan keputusan itu, karena mereka baru saja memulai dengan anggota baru di lokasi yang baru. Sementara itu, Cindy mendapatkan lebih banyak jadwal karena dia harus menemani seorang artis baru. Dia kini bertanggung jawab untuk memperkenalkan artis itu di berbagai acara. Sayangnya, Cindy tidak dapat menolaknya. Di apartemen, suasana gembira dirasakan oleh Yejin yang akan segera pindah. Dia sangat diuntungkan dengan semua bantuan dari Sungchan. Namun, hal ini justru membuat Jeonmo semakin kesal karena Yejin terus memuji kebaikan Sungchan. Saat tengah beres-beres, Sungchan menemukan album foto masa kecil Yejin. Dalam album itu, dia menemukan foto dirinya yang tidak sengaja berada di frame yang sama dengan Yejin. 부모잖아. 여기 그 뒤에 그 뒤에? 진짜 너야? 신기하다. Oleh karena itulah, Sungchan pun meminta foto itu sebagai kenang-kenangan bersama dengan Yejin. Di tempat lain, Jeonmo memilih untuk pergi ke taman karena tidak kuasa melihat kebersamaan Yejin dengan Sungchan.
Pada malam harinya, Sung Chan terlihat sangat senang dengan foto yang diberikan oleh Yejin. Dia bahkan melipat foto itu hingga hanya dirinya dan Yejin yang terlihat. Setelah dari taman, akhirnya Jeonmo memutuskan untuk kembali ke apartemen. Di sana dia mengobrol dengan Yejin karena dia masih tidak menyangka jika Yejin akan pindah. Jeonmo sebenarnya tidak menginginkan Yejin pergi. Namun Jeonmo menyadari bahwa Yejin hanya menganggapnya sebagai seorang teman baik saja dan tidak lebih. Dan dalam hubungan pertemanan antara laki-laki dan perempuan, ada batasan yang sebaiknya dipatuhi. 제자리로 돌아가는 거다. 예진아, Di tempat lain, Cindy bekerja dengan keras dalam beberapa program reality show yang dia ikuti. Dia dibuat bekerja keras oleh agensinya untuk membantu artis baru di agensinya menjadi terkenal. Di sisi lain, manajer Cindy tampak kasihan dengannya. Namun sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Sung Chan mulai membantu Yejin untuk membersihkan apartemen barunya. Sung Chan selalu tampak gembira setiap kali menerima pujian dari Yejin. Kemudian ketika mereka akan makan bersama, tiba-tiba saja Jeonmo datang membawakan alat pembasmi nyamuk untuk Yejin. Karena di sini dia tahu jika Yejin tidak bisa tidur jika ada nyamuk. Setelah itu Jeonmo cerita jika nomor apartemen baru Yejin menggunakan tanggal lahir Jeonmo sebagai kode rumah barunya. Tentu saja ini membuat Sung Chan kecewa. Hari berikutnya di kantor, Sung Chan bergabung dengan tim asisten penayangan acara Yejin. Dia pun bertugas memastikan para artis untuk siap sebelum tampil. Sung Chan pun memantau persiapan Cindy. Namun saat itu Cindy tampak lebih lelah dan tidak bersemangat meskipun Sung Chan hadir di sana. Situasi pun bertambah tegang dengan kedatangan Byeon dan artis barunya yang bernama Lisa. Lisa ini digadang-gadang menjadi the next Cindy. Dengan penuh keberanian, akhirnya Cindy menentang tindakan Byeon yang ia rasa telah melewati batas. 진이가 남이니? 분신 같은 애라고. Sung Chan memilih untuk mengajak Byeon mencari ruang ganti lain agar Cindy bisa istirahat. Dia lalu mencoba membawa Lisa ke ruang ganti para komedian. Byeon kemudian membagikan makanan untuk para staf sebagai cara perkenalan dengan artis barunya. Di sini Yejin memperingatkan Lisa jika mengikuti jejak Cindy bukanlah hal yang mudah karena Cindy adalah artis berbakat yang selalu bekerja keras. Ketika acara dimulai, Cindy meminta sejenak waktu untuk berterima kasih kepada orang-orang yang selama ini baik kepadanya, termasuk Yejin, Jeonmo, dan Sung Chan. Ia menganggap mereka seperti payung di saat 우리 hujan. ፒ키퍼 언니들 고맙습니다. Setelah selesai bekerja, saat hendak pulang, Sung Chan mengambil bunga di taman dan ingin memberikannya kepada Yejin. Dia juga sudah membawa boneka sebagai hadiah untuk Yejin. Di tempat lain, Jeonmo menemukan Yejin untuk pulang bersama di sebuah taman. Di sana, Jeonmo meminta Yejin untuk tidak pindah dan menyewakan apartemennya saja. Hal ini membuat Yejin heran karena Jeonmo tidak memberikan alasan yang jelas. Di sisi lain, Sung Chan yang mendengar percakapan mereka dengan rasa kecewa mendekati mereka. Sung Chan langsung memberikan bunga yang dia petik tadi. Namun, dia memilih untuk menyembunyikan boneka yang akan diberikan kepada Yejin. Sung Chan pun pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Dia pun menyimpan boneka yang sebenarnya berisi rekaman tentang ungkapan perasaan yang dimilikinya kepada Yejin. Di tempat lain, Jeonmo dan Yejin kembali berdebat karena dia tidak memahami maksud Jeonmo yang menginginkannya untuk pindah. Di sini mereka pun gagal mendapatkan suasana romantis untuk menyatakan perasaan mereka satu sama lain. Keesokan harinya, di kantor mereka masih terlihat bermusuhan. Yejin kemudian mengajak Sung Chan untuk makan bersama. Namun saat makan bersama, Yejin hanya membahas tentang pertengkarannya dengan Jeonmo semalam. Sung Chan justru merasa senang karena Yejin tidak peka terhadap maksud perkataan Jeonmo. Dan dia tetap akan pindah. Pada saat yang sama, Cindy tampak bersemangat saat bergabung dengan grup haters menggunakan akun palsunya. Dia sangat tertarik untuk menghadiri acara bersama mereka, yaitu nongkrong bersama di sebuah kedai kopi. Sementara itu, di kantor, tim acara One Night merasa bingung karena program baru mereka Star Wars mendapatkan penilaian yang cukup baik. Akhirnya mereka pun mengadakan meeting dan menunjuk Sung Chan untuk membuat sebuah cuplikan program One Night untuk ditayangkan ke TV.
Di sini Sungchan tampak bersemangat menerima semua saran dari seniornya. Hari berikutnya, senior-senior Sungchan tampak puas melihat Sungchan sudah bekerja keras. Kemudian Junmo datang untuk melihat hasil pekerjaan editan Sungchan. Junmo menyarankan Sungchan untuk memperbaiki klip videonya karena dia tidak akan mengoreksinya lagi dan itu akan langsung menayangkannya di TV. Dia ingin Sungchan lebih bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Di tempat lain, Cindy akhirnya datang ke pertemuan hatersnya di sebuah kedai kopi. Namun, dia menyamar menggunakan topi dan masker supaya tidak ketahuan. Kemudian Cindy bertanya, mengapa mereka membenci sosok Cindy, padahal mereka tidak tahu cerita yang sebenarnya. Belum sempat menjawab, Cindy langsung melepas topi dan masker yang dia kenakan. Tentu saja ini membuat semua orang di sana sangat canggung dan menjadi tidak enak dengan Cindy. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata salah satu dari mereka adalah manajer Cindy sendiri. Dia pun langsung melarikan diri setelah melihat Cindy ada di sana. Di sisi lain, saat Yejin mengecek pekerjaan Sungchan, dia mengajaknya untuk beristirahat sejenak dan memberinya semangat. Yejin merasa Sungchan telah jatuh cinta kepada Cindy. Namun Sungchan mencoba mengelak karena perasaannya untuk Cindy tidak seperti yang dipikirkan oleh Yejin. Namun tetap saja Yejin menggoda Sungchan karena dia mengira Sungchan menyukai Cindy. 그래, 그 마인드는 마음에 든다. 예? Setelah mereka tiba di rumah, ketegangan antara Junmo dan Yejin mereda setelah Junmo melindungi Yejin dari gigitan nyamuk. Junmo memohon kepada Yejin untuk tidak pindah. Namun Yejin masih bersikeras akan pindah karena dia mulai bingung dengan perasaannya sendiri. Dia merasa sebaiknya menjaga jarak agar bisa mengetahui apakah perasaannya kepada Junmo adalah perasaan suka sebagai seorang pacar atau hanya sebagai teman yang telah berlangsung selama 20 tahun. Keesokan harinya, Sungchan meminta 3 member One Night untuk rekaman pengisi suara yang akan ditambahkan dalam klip video. Cindy merasa aneh dengan naskahnya, tetapi karena itu permintaan dari Sungchan, dia pun dengan senang hati melakukannya. Keesokan harinya, diadakan meet and greet Cindy dan Lisa. Di sana Cindy menegaskan kepada penggemarnya untuk mendukung langkahnya menolak acara dan iklan yang bisa mencemarkan nama baiknya. Bahkan di sana ada pengacara yang bersedia mendampingi Cindy jika dia harus dipaksa oleh agensinya karena memberikan acara dan iklan yang merugikannya. Di sisi lain, netizen yang membenci Cindy kini berubah menjadi pendukungnya, bahkan selalu melindunginya. Sementara itu, Yejin dan Junmo mendapatkan undangan untuk makan bersama di rumah Sungchan. Setelah itu mereka menonton klip pertama ciptaan Sungchan yang tayang di TV. Lalu mereka juga memberikan beberapa komentar untuk masukan. Sayangnya mereka lebih menyukai acara Star Wars karena lebih menghibur. Setelah itu, Yejin yang akan pergi ke toilet tidak sengaja justru malah masuk ke kamar Sungchan. Di sana Yejin secara kebetulan menemukan boneka. Nah, karena merasa aneh dengan boneka di kamar Sungchan, dia pun memegangnya. Namun siapa sangka boneka itu justru mengeluarkan suara, yaitu sebuah rekaman pengakuan perasaan Sungchan kepada Yejin. 나는 세다 라고 말하시지만 제가 선배 곁에 있고 싶습니다. Akan tetapi, karena selama ini Yejin hanya menganggap Sungchan sebagai juniornya, Yejin pun merasa tidak memiliki perasaan yang sama dengannya. Kemudian, Yejin mengajak Sungchan untuk berbicara di taman. Dia lalu mengakui bahwa dia tidak sengaja mendengarkan rekaman boneka miliknya. Lalu dia meminta maaf karena tidak mengetahui perasaan Sungchan kepadanya. Di saat yang sama, Sungchan memilih untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. 그러니까 고백할 거라는 예고. Dia pun meminta kesempatan dari Yejin. Namun tiba-tiba saja Sungchan menarik Yejin dan menciumnya. Setelah itu, Sungchan merasa sangat malu karena tingkah konyolnya itu. Lalu Yejin membujuk Sungchan untuk menenangkan diri. Pada keesokan harinya, Yejin akhirnya pindah dari apartemen yang telah menjadi rumahnya sejak kecil. Sungchan yang terlambat bangun tak tahu jika Yejin telah pindah. Dia berlari mencoba menyusulnya, namun Yejin sudah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Junmo yang ada di sana merasa Sungchan terlalu berlebihan dan menyarankan agar dia pergi bekerja saja.
Setibanya di kantor, Sung Chan melihat acara pengganti programnya mendapatkan rating yang lebih tinggi. Produser Kim pun mengajak Jeonmu untuk makan bersama. Dia juga masih memberinya kesempatan untuk mendapatkan jam tayang kembali jika dia bisa meningkatkan rating. Setelah itu, Jeonmu mengadakan meeting dadakan untuk membahas konsep baru demi program mereka. Namun sayangnya, dalam meeting itu tidak mendapatkan hasil sama sekali. Di tempat lain, Cindy mulai kesal dengan Byeon karena mengambil semua barang-barang sponsor miliknya untuk diberikan kepada Lisa. Tak hanya itu, hari itu nama Cindy masuk dalam trending topik karena penampilannya di video klip One Night membuat penampilannya terdengar sangat lucu. Bahkan meme muka Cindy pun menjadi viral. Cindy kemudian menghubungi Sung Chan dan meminta pertanggungjawabannya. Manajernya khawatir jika Cindy akan sangat marah kepada Sung Chan. Ternyata Cindy hanya berpura-pura marah agar bisa bertemu dengan Sung Chan. Dia pun meminta bertanggung jawab atas image barunya. Setelah pulang bekerja, Sung Chan mampir ke apartemen baru Yejin untuk membantu beres-beres. Sung Chan sedikit kecewa karena Jeonmu juga ke sana untuk menolong Yejin. 문 빨리빨리 안 열어? 무거워 죽겠네 이거. Jeonmu kemudian mengganti foto masa kecil Yejin dengan foto kesukaannya. Pada saat makan bersama, Jeonmu membicarakan tentang lampu di kompleks apartemen Yejin yang sering mati. Yejin yang mendengar hal itu akan mengajukan tuntutan kepada pihak apartemen karena dia takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Di tempat lain, Cindy dengan senang hati memposting meme tentang dirinya. Tujuannya untuk mengajak para penggemarnya menonton TV One Night. Sayangnya, keesokan harinya produsernya sedih karena rating acara itu turun 0,6%. Nah, untuk mengobati kekecewaannya, produser Kim mengajak beberapa anggota dari One Night untuk makan burger bersama. Hal ini sebenarnya sudah menjadi rutinitas mereka demi mengobati kegalauan akibat rating program yang turun. Namun kali ini Sung Chan menolak ajakan produser Kim. Dia lebih memilih untuk makan burger bersama dengan Jeonmu. Mereka kemudian membahas alasan mengapa tidak ada yang menonton acara mereka. Sung Chan sendiri merasa bersalah karena cuplikan video yang dia buat kemarin belum mendapatkan respon bagus dari netizen. Namun di malam itu terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tanpa sepengetahuan Cindy, Byeon mengundang sejumlah wartawan untuk wawancara. Dalam wawancara itu, Byeon sengaja meminta wartawan untuk mengungkapkan kebohongan mengenai orang tua Cindy yang dikabarkan kaya raya dan tinggal di Amerika. Byeon dengan sengaja menjadikan Cindy sebagai kambing hitam atas kebohongan yang sebenarnya dia ciptakan sendiri saat Cindy baru mulai debutnya. Di sini Cindy hanya bisa menangis menerima kenyataan bahwa Byeon telah menghancurkan karirnya. Kemudian, manajer Cindy menghubungi Jeonmu secara diam-diam. Dia memberitahu apa yang baru saja terjadi pada Cindy dan meminta bantuan 3년 Jeonmu. 동안 유나 로드 매니저였던 거 아시죠? 저도 힘들었거든요. 왜 그래요? Di tempat lain, Cindy merasa sedih dan berjalan sendirian di tempat umum. Dia mencoba menghubungi Sung Chan. Tetapi pada saat itu, Sung Chan sedang menonton film bersama dengan Yejin. Di sini, Sung Chan telah merencanakan kencan romantis dengan Yejin, persis seperti yang dia inginkan. Namun, semua usahanya tidak membuahkan hasil karena Yejin tidak memiliki perasaan yang sama seperti Sung Chan. Sebagai seorang produser, dia merasa bahwa hubungan mereka tidak boleh berubah sebagai junior dan senior. Dia berterima kasih kepada Sung Chan atas semua kebaikan yang ia berikan selama ini. Tetapi dia tidak bisa menerima perasaan dari Sung Chan. Malam itu Sung Chan kembali patah hati karena cintanya ditolak oleh wanita yang dia sayangi. Di tempat lain, Cindy menulis pesan untuk Sung Chan mengenai kekuatannya untuk menghadapi hari esok. Dan benar saja, berita mengenai Cindy telah menjadi viral. Byeon memilih untuk berpura-pura tidak tahu tentang kebohongan yang telah dia buat di dalam hidupnya Cindy. Sedangkan Yejin dan rekan-rekan produser lainnya merasa khawatir dengan keadaan Cindy. Keadaan ini juga dirasakan oleh Sung Chan. Dia pun menjadi khawatir setelah membaca artikel yang menyudutkannya. Manajer Cindy yang menjadi pihak yang sangat terpukul oleh situasi ini tidak mampu melakukan apapun untuk membantu Cindy. Dalam situasi yang menyulitkan ini, Sung Chan meminta bantuan kepada Jeonmu untuk membantunya.
Namun, Junmo sendiri masih ragu-ragu dengan apa yang dapat dia lakukan untuk Cindy. Setelah itu, Junmo dipanggil oleh pemimpin untuk membahas masalah Cindy, yang mana Cindy akan dikeluarkan dari acara One Night, bahkan dipecat dari stasiun TV mereka. Namun, Junmo yang awalnya terdiam akhirnya memilih untuk menolak perintah itu. Dia memutuskan akan bertanggung jawab dan terus membantu Cindy supaya tetap bisa di stasiun TV mereka. Pimpinan dan produser lainnya tidak mampu melakukan apapun karena mereka sangat mengerti sifat keras Junmo. Setelah berdiskusi dengan timnya sore itu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke apartemen Cindy. Ternyata, kru TV sengaja datang ke sana untuk memberikan kejutan kepada Cindy. Tentu saja ini membuat Cindy menjadi terkejut dan terharu dengan kedatangan para kru yang mengajaknya syuting kembali. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, manajer Cindy mengantarkannya untuk syuting lagi. Dia semakin berani untuk melindungi Cindy dari kemarahan Beon. Konsep acara terbaru ini adalah perjalanan pulang kampung. Para peserta acara akan menghabiskan waktu mereka dengan menginap di rumah para lansia di pedesaan. Cindy yang cukup pandai dalam melakukan pekerjaan rumah tentu tidak kesulitan dengan hal ini. Sedangkan Sungchan bertanggung jawab atas liputan Cindy. Hal ini justru membuat mereka menjadi lebih 그게 아니라 dekat. 이거는 박자가 안 맞아서 그래. Mereka bahkan dapat menikmati waktu bersama. Di sini Cindy sangat senang dengan dukungan dari Sungchan yang dapat membuatnya melupakan kesedihan. Sementara itu, di tempat lain, Beon memprotes pimpinan departemen hiburan KBS karena masih memakai Cindy. Di sini dia hendak mengganti posisi Cindy dengan Lisa. Namun, pimpinan itu dengan berani menasihati Beon yang mencampuri kebijakan programnya. Dengan kesal, Beon pun meninggalkan ruangan itu. Sementara di lokasi syuting, para kru termasuk Yejin menerima kabar jika Beon baru saja protes karena Cindy masih melakukan syuting. Namun tiba-tiba saja salah satu kameramen bercerita jika dulu saat awal Cindy debut, dia sempat merekam cerita tentang kematian orang tua Cindy. Namun kameramen itu diancam oleh Beon dan melarang rekaman itu untuk disiarkan. Sementara itu, Junmo mengunjungi lokasi syuting dan memeriksa keadaan Cindy. Namun, Junmo tahu jika Cindy akan baik-baik saja karena Cindy sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah. Setelah itu, Junmo, Cindy, dan Sungchan menikmati waktu bersama dengan berbagi cerita horor. Sementara itu, Yejin menghabiskan waktu semalaman dengan mencari rekaman awal debut Cindy. Di sini dia sangat ingin membantu memulihkan nama baik Cindy. Setelah begadang semalaman, dia pun akhirnya menemukan video yang dia cari, di mana Cindy terlihat menangis saat menceritakan tentang orang tuanya yang meninggal. Di tempat lain, syuting berjalan sangat baik dan Sungchan sangat senang karena dapat menangkap ekspresi wajah ketulusan dari Cindy. Para peserta acara dan tim produksi pun terlihat menikmati proses itu dan acara syuting pun sukses. Setelah kembali ke Seoul, saat Beon datang ke apartemen Cindy, dia sangat terkejut melihat berita tentang rekaman Cindy saat masa awal debutnya dulu. Dan dia tidak bisa berbohong lagi. Beon pun mengakui bahwa dia memang pernah menyuruh Cindy untuk berbohong. Kesalahan ini kemudian memicu kemarahan para fans Cindy, dan agensi Beon pun menjadi sasaran empuk kemarahan netizen. Di tempat lain, Yejin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sahabatnya. Di sini, Yejin tidak ingin melihat temannya menderita lagi seperti sebelumnya saat berurusan dengan masalah yang menimpa Yona. Kemudian, Junmo dan Yejin pulang bersama dengan Sungchan, yang saat itu sedang mabuk setelah diajak minum-minum oleh pimpinan. Sungchan yang mabuk malah tidak sengaja mencium Junmo dan mengira jika itu adalah Yejin. Keesokan harinya, Cindy mengunjungi agensi Beon untuk mengakhiri kontrak mereka. Pimpinan Beon yang hancur pun tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, saat Sungchan bertemu dengan produser Kim, dia mendapatkan pujian. Menurut produser Kim, video klip yang dibuat Sungchan beberapa hari sebelumnya sangatlah lucu. Ternyata, teman baik yang selama ini dia ajak berdiskusi oleh Sungchan di kantor adalah hantu keberuntungan gedung KBS.
Rekan-rekan Seungchan langsung memberinya ucapan selamat karena menurut mitos, siapapun yang bertemu dengan hantu itu pasti akan sukses. Dan benar saja, video klip Seungchan berikutnya berhasil masuk dalam 10 besar pencarian dan tayangan ulang. Sementara itu, Jeonmu akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaannya itu kepada sahabatnya. Dia memiliki perasaan yang tidak pernah berubah untuk Yejin dari awal bertemu hingga saat ini. 껌딱지처럼 내 옆에 붙어 있어줘서 고맙다. Tentu saja, Yejin yang mendengar ungkapan ini pun menjadi baper. Dia pun pada akhirnya menerima cinta dari Jeonmu. Drama romantis ini berakhir dengan hubungan antara Cindy dengan Seungchan yang masih menjadi misteri. Cindy memiliki perasaan terhadap Seungchan, sedangkan Seungchan hanya menganggap Cindy sebagai temannya saja. Dan drama pun tamat.